Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong nyari. Tong kosong. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Pasti Bisa Channel. Oh ya, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, nah di video kali ini lagi-lagi kita akan membahas sosok Anies. Sepertinya kalau ngomongin soal Pak Anies ini nggak ada habisnya ya. Ini ada lagi beberapa lawakan ala Anies, karena beliau ini seringkali ditanya apa jawabnya apa. Ditanya A jawabnya Z, ditanya C jawabnya D. Nah, kali ini saya merangkum semuanya untuk kalian, mudah-mudahan menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Sebenarnya Pak, saya nyiapin buat ngasih Bapak tuh jelasnya nggak tuntas. Tapi saya bawain sedikit aja, nggak nyampe selesai. Biar kayak program Bapak, banyak yang Wow. Wow, menohok banget ini. Tuh senyumnya, ketawanya gak enak. Lambaikan tangan. Ketika Anies ditanya, kenapa tebang pohon Nah, ini di guys. Monas? 190 pohon kenapa Anda Jawabannya. Itu dua hal yang berbeda Bayangin. terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu adalah uji coba aspal. Wow. di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba bersama waktu itu bersama dengan proses renovasi Monas. Yang Nah, nggak ada hubungannya. hanya dikerjakan di minggu-minggu. Jawaban ente yang nggak ada hubungannya, Nis. Jadi kalau orang lewat, Aduh. kelihatan ini satu lagi mastiin aspal, lagi uji coba. Yang kedua sedang ada renovasi Monas. Nah, terus Waktu itu kan formula rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Nah, terus? Caranya dipasang karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Dan Terus hubungannya dengan pertanyaannya apa ini? itu batu-batunya tiba-tiba dipasang karpet. Katanya gubernur nggak benar, banjir nggak beres. Siapa Pak? Kan Katanya. bukan faktanya. Nggak apa-apa tuh. Di samping terdiam dia. Saya potong ya Pak. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak. Nah, lu. Iya. Ratusan miliar uang tak terbuang. Wow, yang kayak gini. Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, Nah, HTI dengerin yang juga sekarang lucu, dinyatakan guys. sebagai organisasi terlarang, nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Apa hubungannya? Bicara tentang masa depan, lihat masa lalu. Lihat masa lalu. Tuh, mangguk-mangguk aja. Ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya, asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun ya, asumsi apapun. Jadi kalau ini gue nyari pakai baju biru, ya, tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi?
Itu tetap baju merah lah. Iya. Bu Mega itu biru, gitu semua orang bilang biru. Iya. Jadi sesuatu yang kita bisa alami. Jadi bayangkan, Iya. ini secangkir air putih, Iya. cangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Nah, itu saya tidak mau menjawab ini air putih enggak. Udah deh, pada nyobainnya. Aduh, tuh. Lain cukup terkait cara Bapak Presiden Pak ini kan terkait pembangunan masyarakat itu tahu Pak Bapak. Alhamdulillah saya bersyukur silaturahmi berjalan lancar. Ditanya apa jawabnya? Membagongkan. Ditanya Formula E dan sumber resapan, Anies malah jawab soal biaya hidup. Memang geser Gubernur ngantuk. Ya gini kok mau jadi presiden? Nah, ini satu nih. Kemudian sumber resapan lagi. Ini bisa dijelasin nggak yang dua ini, Formula E dan sumber resapan, apa yang terjadi? Jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan lihat kondisi masyarakat dan hajat hidup di dasar. Makanya kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup. Nah, hubungannya dengan Formula E. Kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, nanti kita nyumbang air ke masyarakat. Aduh. Kasian di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan air. Zero run off, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyumbang ke lingkungan, buat lubang aja. Aduh. Itu kita biasa menulis ya, vertikal drainase, air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi membina Karang Taruna. Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya Karang Taruna kampung ini. Tanya alasan kenapa nyapres dia malah jelasin itu. Kalian berhenti untuk mengganggu Pak Anies. Kenapa emangnya? Berhenti untuk ngecekin Pak Anies. Pak Anies tuh hebat. Hebat. Kalian harus tahu bahwa banyak pencapaian Pak Anies di Jakarta. Coba contohnya. Bingung nih. Kali Ya udah, pokoknya. jangan lagi. Jangan ngomongin Pak Anies aktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan, bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Rekam jejak lagi, rekam jejak lagi. Yang itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Ditanya soal IKN, Anies jawabnya entah apa, bahas kualitas manusia. Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Patung Jakarta. mesum. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang Bener banget. anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tubuh dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebohongan dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu, karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita masyarakat dipaksa untuk terus banyak sih korbannya. kebohongan dan kebodohan yang baru. Banyak yang percaya. Dengan rentetan kebohongan yang sudah dia lakukan sebelumnya, dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh
kita maklum. Sepakat. Memang Strategi politik yang paling buruk. karena kata-katanya Anies sekarang, sikap politiknya sekarang itu bisa berubah kapan saja dia mau. Artinya memang sifat inkonsistensi dari seorang Anies ini sudah berakar dalam diri. Nah, kalau orang sudah sangat inkonsisten seperti ini, apakah layak jadi pemimpin Indonesia? Nah ini guys, pertanyaan yang terakhir tadi gimana nih jawabannya? Apakah layak? Sosok seperti itu apakah layak menjadi seorang presiden? Aduh, di sini tadi sudah kita lihat sendiri guys, banyak sekali, nggak satu dua ya, banyak sekali jawaban beliau tuh yang ngawur. Ketika penanya yang bertanya itu menanyakan Formula E contohnya, yang dijawab apa tadi? Masalah kebutuhan hidup. Ketika ada yang tanya apakah nanti akan kalau menjadi presiden apakah nanti ormas-ormas radikal akan dihidupkan kembali, jawabannya muter-muter. Aduh guys, gimana tanggapan kalian? Apakah Anies ini sudah cocok untuk jadi pemimpin bangsa atau masih perlu dilatih lagi dengan pengalaman politik lainnya? Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut saya sih belum pantas sosok seperti Anies ini untuk memimpin bangsa, karena bahaya banget nanti ketika ada pertemuan dengan kepala negara lain, ya bisa ngawur. apa yang ditanya dan apa yang dijawab itu nggak sinkron. Dan omongan Anies ini selalu tidak konsisten guys. Hari ini ngomong A, nanti besok ngomong B. Salah satu contohnya dulu sangat mendukung mobil listrik, tahu-taunya baru-baru ini malah menolak kendaraan listrik. Itu kan gimana kalau misalkan jadi presiden, bisa berubah-ubah nanti peraturannya. Dan dengar-dengar beliau ini juga diduga tidak akan melanjutkan program kerja Pak Jokowi. Nah ini yang membuat salah satu alasan masyarakat Indonesia tidak ikut memilih Anies Baswedan. Karena apa? Karena ya kalau tidak dilanjutkan lagi ya merugi banyak, karena kembali ke munduran. Nah guys, itu saja komentar saya mengenai video ini. Gimana komentar kalian? Tulis di komentar guys. Jangan lupa untuk klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga semua yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam NKRI.